Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, kembali kita sama-sama memuji Tuhan kita satu hati kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu, Engkau yang hadir memberkati kami semua. Kami siap memuji Engkau Tuhan, semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama kita nyatakan, Tuhan, Engkaulah pengharapanku, dan aku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kembali katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian.
kepadamu ya Allahku. Mari puji Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, tinggikanlah Tuhan, Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Kami datang memuji-Mu, kami datang memuliakan-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, memuji Engkau. Mulutku memuji-Mu, tanganku naikkan demi nama-Mu yang kudus, dan aku menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepadamu ya Allahku, ku memuji, ku muliakan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Tak sekalipun Engkau membiarkan kami, tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, Bapa, kau setia, Bapa, kau setia. Oh, kami bersyukur, Bapa, kau setia. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau hari ini oleh anugerah-Mu kami masih boleh beribadah. Walaupun mungkin secara online, namun kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan, bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bahkan kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan berikan jalan keluar, jawaban yang pasti. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua untuk mengerti akan pesan Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman yang kami dengar ini dalam hidup kami. Sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Kau, semakin berbuah-buah dan menyukakan hati Tuhan. Kuduskan dan urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, untuk menjadi saluran berkat yang murni bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan yang peduli ya. Saya ajak kita semua membuka Markus 6 ayat 35 sampai 44 dan kita boleh membacanya bersama-sama ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa ikan, yang ikut makan roti itu 5.000 orang laki-laki. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baru saja membacanya, tentu ada banyak pesan-pesan Tuhan. Bahkan saya pun pernah menyampaikan beberapa pesan Tuhan dengan tema yang berbeda, dengan topik yang berbeda, dengan poin yang berbeda. Namun saat ini izinkan saya akan menyampaikan sedikitnya ada 3 poin yang bisa kita pelajari pada saat ini.
ya dari perikop yang sudah kita baca ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Ya, di dalam kehidupan kita harus kita jujur apa adanya bahwa masalah itu datang silih berganti. Apakah dia orang percaya, hidup di dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, ataupun dia tidak hidup benar dalam Tuhan. Bahkan mereka yang tidak percaya, semua dari kita mengalami masalah demi masalah. Hanya mungkin bedanya yang pertama, jenisnya, ya, karena banyak masalah yang justru dibuat sendiri. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan ada selalu bersama kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid pun mengalami hal yang sama ketika itu. Hari sudah mulai malam, ya, sudah mulai gelap. Lalu ada ribuan orang datang di situ berkumpul bersama, dan mereka diperhadapkan dalam satu posisi tidak lama lagi akan ada ribuan orang yang kelaparan, ya. Dan ini terjadi, saudara. Ada urgency, ada sesuatu yang mendesak yang terjadi, di mana mereka harus diberikan makanan. Saudara, satu hal yang kita tahu, ketika dalam kehidupan kita pun mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara. Sebagaimana ketika itu juga mungkin ya dikatakan 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Bayangkan oleh kita semua ya, berapa banyak orang yang akan kelaparan, yang mungkin akan ngomel-ngomel karena tidak ada makanan. Berapa banyak ada anak-anak yang menangis, mungkin kelaparan juga. Yang masuk angin mungkin ya, sakit kepala dan lain-lain. Saudara, ini masalah-masalah yang common, yang umum terjadi dalam kehidupan manusia, bukan? Dari dalam kehidupan kita semua juga sama, bahwa kita pun mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan ya. Hari lepas hari silih berganti. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama orang yang percaya, bersama kita semua. Saudara, dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa bukan, saudara? Dalam kehidupan kita pun sama, saudara. Ketika kita masih masa kanak-kanak, remaja, beranjak dewasa, ya, lalu kita berkeluarga, kita beranjak tua dan sampai mungkin usia emas, sampai hari-hari ini, pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Coba pikirkan baik-baik. Kalau kita memahami dengan sungguh, Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, saudara. Ketika kita masih dalam masa sebelum mengenal Tuhan sekalipun, Tuhan pun ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan memanggil, memilih, menetapkan kita untuk menjadi anaknya. Dia mengangkat kita dari tempat yang berdosa, memindahkan kita dalam kerajaan anaknya. Bahkan kita dijadikan anak-anaknya, saudara. Luar biasa bukan? Ketika kita mengalami masa sukar, Tuhan Yesus ada di situ. Saudara ingat ketika kita mengalami masa-masa kerusuhan tahun 98. Tuhan pun menyertai kita. Tuhan melindungi kita sampai kita ada saat ini, bukan? Krisis moneter yang begitu hebat. Orang-orang mengalami kesulitan. Bahkan secara ekonomi mereka mengalami keruntuhan. Tuhan ada bersama kita. Tuhan pelihara kita, saudara. Dan baru saja kita melewati masa sukar pandemi COVID-19. Bukankah Tuhan juga ada bersama kita? Lihat betapa penyertaan Tuhan ajaib buat kita, bukan? Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena Tuhan peduli. Tidak pernah kita dibiarkan sendiri. Ya, sama seperti waktu itu. Mereka sudah mulai gelap katanya. Murid-murid bilang, guru suruhlah mereka pergi ke desa atau ke kampung-kampung sekitar untuk membeli makan. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Kamu beri mereka makan. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus peduli dan tahu apa yang diperlukan oleh orang-orang banyak tersebut. Dan dia minta murid-muridnya memberikan makanan kepada mereka. Saudara,
Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dalam Mazmur 37 ayat 25-26 katakan apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, kita disertai Tuhan. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan tahu manakala kita perlu pertolongan. Tuhan tahu manakala kita perlu makanan. Tuhan tahu manakala kita juga perlu jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Dan Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Bahkan dikatakan tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Bahkan dikatakan menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan menjadi berkat. Ya, kita semua akan menjadi berkat karena Tuhan peduli dan Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, saudara, bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua dengan caranya yang ajaib. Ya, keadaan sulit apapun yang tidak mungkin diselesaikan. Ada mungkin permasalahan keluarga yang sudah buntu, atau mungkin masalah ekonomi yang sudah berantakan, hutang di mana-mana, atau mungkin sakit penyakit di mana dokter mungkin sudah memvonis tidak akan sembuh, menunggu kematian dan lain-lain. Saudara dengar, Tuhan Yesus sanggup menolong dengan caranya yang ajaib. Bukan cara kita, saudara. Ya, ketika murid-murid dibilang, kamu harus beri mereka makan. Ya, murid-murid bilang apa? Bukan mereka bilang, baik guru, siap. Bukan, saudara. Murid-murid bilang, haruskah kami beli 200 dinar roti untuk beri mereka makan? Murid-murid berpikir ya agak-agak sedikit kurang percaya atau merasa nggak cukup 200 dinar itu beli roti, saudara. Jadi dengan kata lain, itu pikiran manusia, saudara. Itu cara manusia. 200 dinar upah manusia kerja waktu itu 1 dinar sehari, saudara. Kalau sekarang upah kerja manusia orang-orang 100 ribu aja katakan satu harinya. Ya, 200 dinar artinya 20 juta, saudara. Nah, kalau ada orang yang beli roti 20 juta, memberi makan 5.000 laki-laki, yang juga kemungkinan ada 5.000 perempuan, yang juga kemungkinan kalau sedikit aja dari pasangan mereka punya anak satu. Artinya jadi 15.000 kepala waktu itu, 200 dinar itu tidak cukup. Dan murid-murid realistis, murid-murid juga tahu, murid-murid juga tidak bodoh. Mereka menghitungnya, saudara, dengan baik. Murid-murid tahu bahwa 200 dinar itu tidak cukup memberi makan orang banyak tersebut, saudara. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Hanya dengan 5 roti 2 ikan dia sanggup memberi makan mereka semua, saudara. Saudara ingat cerita pernikahan di Kana. Ketika mempelai kehabisan anggur yang baik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengubah air menjadi anggur, saudara. Tuhan Yesus sanggup lakukan. Dalam hidup kita pun sama. Ada banyak masalah yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, maka pertolongannya nyata. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Nah, tinggal bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan melakukan pertolongannya menurut caranya yang ajaib, saudara. Dalam hidup kita kalau saudara mau mengalami mujizat, caranya adalah yang pertama, serahkan apa yang ada dalam hidup kita. Serahkan pergumulan kita. Serahkan semua resources, kemampuan, dan semua mungkin. Kekayaan kita pun serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayakanlah semuanya. Walaupun mungkin sepertinya tidak cukup. Walaupun mungkin bukan apa-apa. 5 roti 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 laki-laki. Tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Apa artinya, saudara? Ya, tetapi ketika kita mengandalkan kemampuan Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan ikuti cara Tuhan, kita tahu mujizat yang besar akan terjadi. Taatilah apa yang Tuhan mau dan katakan, ya, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Walaupun mungkin ada kalanya
tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ingat saudara, obat itu tidak semuanya manis, bahkan lebih banyak yang pahit, bukan? Tetapi ketika kita makan obat justru kita menjadi sembuh. Ya, ingat, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dan cara Tuhan seringkali bertolak belakang, berbeda dengan cara kita. Jalanku bukan jalanmu katanya. Rancanganku bukan rancanganmu. Tapi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti 2 ikan, apa yang dilakukan saudara? Dia menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi saudara? Lihat cara Tuhan bekerja. Murid-murid menerima dari Tuhan Yesus. Dan murid-murid membagi-bagikan kepada orang-orang yang sudah disuruh duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang per kelompok. Ya, murid-murid diperintahkan untuk membagi-bagikan roti itu kepada tiap kelompok. Dahsyat saudara, mujizat terjadi bukan cuma di tangan Tuhan Yesus, tapi mujizat terjadi ketika murid-murid juga membagikan. Hal itu pun terjadi. Saya percaya kalau katakan waktu itu 15.000 orang, kalau Tuhan Yesus sendiri dari tangannya yang membagikan, butuh berapa waktu lamanya saudara supaya kesekian ribu orang itu bisa menerima semua. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk di rumput yang hijau, yang empuk, tidak berbatu, mungkin tidak sakit duduknya ya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa dibagi dan dipastikan semua menerima roti dan ikan. Dan murid-murid lakukan hal itu. Dan ingat, lihat, orang percaya kalau kita hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Karena yang pertama, Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Yang kedua, Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Bahkan mujizatnya pun terjadi di dalam dan melalui kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita ikut ambil bagian untuk taat kepada perintah Tuhan, dikatakan apa? Kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar. Saudara, percayakah ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, bukan cuma Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, bahkan tangan kita pun dapat dipakainya untuk melakukan mujizat supaya nama Bapa dipermuliakan. Percayalah saudara, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong setiap pergumulan kita, bahkan permasalahan kita pun Tuhan Yesus sanggup tolong dengan caranya yang ajaib. Walaupun sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ya, Tuhan memberi lebih daripada apa yang kita butuhkan. Percayakah saudara akan hal itu? Ya. Kalau dikatakan berkelimpahan, itu artinya sudah cukup dan masih ada sisa. Dan ini terjadi, saudara. Ini terjadi. Saya bukan pribadi yang materialistis menurut saya. Saya tidak profit oriented. Tetapi saya percaya satu hal, ketika kita hidup bersama Tuhan, maka apa yang kita perlukan, dan apabila Tuhan juga memandang bahwa memang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Saya percaya hal itu. Jadi saya tidak pernah dan tidak mau membuang waktu saya untuk berdoa meminta-minta hal-hal materi kepada Tuhan. Karena saya percaya kalau saya perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Pasti Tuhan sediakan. Tetapi kalau saya tidak perlukan, sebaiknya jangan diberikan oleh Tuhan. Karena seringkali berkat itu bahkan menjadi kita, ya, tidak baiklah saudara ya. Tetapi dalam hal ini saudara, kita lihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan mereka ini. Dikatakan ada sisa 12 bakul penuh roti. Wow, 12 bakul penuh. Jadi mungkin
apa itu namanya, mumbul ya saudara ya. Bakulnya saya nggak tahu, mungkin bakul ikan yang besar, terus ada sisanya mumbul, dan belum termasuk ikannya loh saudara, itu baru rotinya aja 12 bakul. Dahsyat bukan? Ya, karena kita percaya saudara, ketika Tuhan menolong kita itu tidak main-main saudara. Tuhan pasti lakukan dengan cara yang ajaib, dan ketika Tuhan melakukannya, wow, saya yakin semua akan Tuhan cukupi. Ya, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, satu ayat kesukaan saya saudara. Mari kita baca bersama ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, dari ayat yang kita baca ini, tugas kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, lihat baik-baik. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan oleh Tuhan. Tugas kita mengasihi Tuhan. Dan saudara, Tuhan sudah membuktikan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan sebegitu banyaknya orang, ribuan orang. Dan lebih 12 bakul penuh. Dahsyat bukan? Ya, mari kita bersama-sama mengasihi Tuhan lebih lagi. Saya mau ajak kita semua untuk lebih lagi mengasihi Dia. Bahkan di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow, dahsyat saudara. Tuhan melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan minta, doakan, dan lain-lain saudara. Betapa dahsyatnya Dia bukan? Jadi saat ini kita belajar saudara, 3 hal tadi ya. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim hidup kita. Dalam keadaan apapun Dia ada. Percayalah hal itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita saat tidak ada jalan sekalipun. Apa pergumulan saudara, Tuhan Yesus pasti sanggup tolong engkau. Yang ketiga, apa yang mungkin tidak pernah kita lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita terus mau melekat mengasihi Dia, percayalah saudara, tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus peduli buat kita semua dan Dia pasti menolong kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami. Didik kami terus Tuhan untuk semakin mengenal Engkau. Bawa kami untuk semakin mengasihi Engkau. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang peduli kepada kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Bahkan di dalam keadaan kesukaran, kesulitan, pergumulan, permasalahan kami, sakit penyakit kami, Tuhan selalu ada. Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Kau tidak pernah membiarkan kami harus mencari-cari makanan di desa, di kampung-kampung sekitar. Sebagaimana perikop yang sudah kami baca. Tetapi Tuhan sendiri yang menolong kami. Karena Engkau peduli, Engkau mengasihi kami, dan Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Dengan 5 roti 2 ikan Engkau memberi makan kami semua. Memberi makan ribuan orang. Bahkan Kau memakai murid-murid, orang-orang yang melayani Engkau, yang bersama-sama dengan Engkau untuk menjadi berkat juga. Mujizat demi mujizat terjadi. Dan kami percaya sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang percaya, kami yang adalah murid-murid-Mu juga, melalui hidup kami Tuhan, kami juga percaya ada mujizat Allah yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya juga bahwa Engkau yang memberi jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Dan biarlah Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup kami, biarlah Tuhan yang menolongnya. Dan Tuhan yang sanggup melakukannya dengan cara yang ajaib. Berikan kepada kami hati yang taat Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terus percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan segala yang terbaik, bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan.
Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan saat ini, ya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur juga kalau kami boleh menerima perjamuan. Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini, sehingga kami yang menerimanya sungguh boleh menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku, tercurah di kayu salib bagi penembusan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Kuduskan kembali kami dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dan percaya bahwa tubuh Kristus terpaku di kayu salib bagi penembusan dosa kita semua, sehingga melalui roti ini juga kita dipersekutukan dengan Tuhan, menjadi bagian dari tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan menerima darah penebusan Kristus yang mengalir bagi kita semua, tercurah di kayu salib, sehingga kita semua boleh dikuduskan dan dipersekutukan dengan Tuhan, bahkan bersama dengan seluruh gereja Tuhan menjadi satu tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala. Sambil kita berjanji untuk menjadi saksinya sampai ia datang kembali, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan ini. Kami percaya kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus sehingga kami boleh menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Bahkan kami menjadi satu tubuh Kristus bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan melalui apa yang terjadi dalam hidup kami, melalui perubahan, pendewasaan, karakter Kristus yang ada dalam hidup kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan dan penebusan-Mu. Terima kasih juga Roh Kudus yang memimpin menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, berbuah-buah ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan melawat, menolong, memberikan pertolongan tepat waktu, kesembuhan. Bahkan Tuhan memberikan mujizat-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, pakai GBI Tuhan. Dari mulai ketua umum kami, para pengurus BPP, ketua-ketua BPD, BPLN, bahkan seluruh pemimpin dari pejabat Gereja Bethel Indonesia di dalam dan luar negeri, pakai kami, beri kami terus kesehatian, supaya kami boleh menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dengan kesungguhan, dengan kedewasaan, dengan karakter Kristus. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami, hati raja seperti batang air di tangan-Mu, Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau, biar apa yang menjadi ketetapan Tuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Curahkan hujan keselamatan, anugerahkan pertobatan yang baik, yang benar bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Berkati, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa kepada para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan biarlah
Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, bersama-sama kita menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan dan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.